Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Umi Salimah. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Vini Septriwadini dan Reveniza Mandarianto. Kelompok kami membahas materi tentang interaksi antara Cina dan Jepang, di mana dikaitkan dengan film Mao Zedong. Adapun submaterinya yaitu tentang interaksi antara Cina dan Jepang, profil film Mao Zedong, konsep, value, dan konflik yang ada di film Mao Zedong. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan interaksi antara Cina dan Jepang. Interaksi antara Cina dan Jepang telah berlangsung selama berabad-abad dan memiliki sejarah yang kompleks. Sebelum Perang Dunia Kedua, hubungan antara kedua negara berfokus pada isu militer. Tetapi setelah perang, hubungan mereka berubah menjadi isu ekonomi. Meskipun terdapat konflik militer antara kedua negara pada masa lalu, hubungan ekonomi antara Cina dan Jepang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya interaksi ekonomi antara keduanya. Kedua negara memiliki ketergantungan ekonomi yang kuat satu sama lain dan telah melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk kebudayaan, pendidikan, dan teknologi. Pada tahun 2022, Presiden Cina Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bertemu dan sepakat untuk membangun hubungan Cina-Jepang yang sesuai untuk era baru. Meskipun terdapat rivalitas antara Cina, Jepang, dan India di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia masih berada pada posisi yang sadar dan kaya akan sumber daya alam, tetapi tidak berusaha memaksimalkan peran serta dalam memperjuangkan kepentingannya. Film Mao Zedong ini adalah Tiongkok tahun 2019 yang mengisahkan sejarah para pemimpin Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok saat mereka bersiap untuk mendirikan Republik Rakyat di sebuah villa yang terletak di Taman Gyeongsan, Beijing pada 1949. Film ini disutradarai oleh Huang Jianqing dan Ning Haiqiang dan dibintangi oleh Tang Guoqiang sebagai Mao Zedong. Film ini mengangkat beberapa konsep penting, antara lain itu ada konflik. Adapun pengertian konflik menurut Fuad dan Maskanah, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial budaya, nilai, status, dan kekuasaan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Yang kedua itu ada konsep revolusi. Film ini menggambarkan perjuangan Partai Komunis Tiongkok untuk menggulingkan pemerintahan Kuomintang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Revolusi ini merupakan momen penting dalam sejarah Tiongkok dan menjadi simbol perubahan sosial dan politik di Tiongkok. Yang ketiga itu ada konsep kepemimpinan. Film ini menggambarkan sosok Mao Zedong sebagai seseorang pemimpin yang visioner, tegas, dan bijaksana. Mao Zedong mampu memimpin Partai Komunis Tiongkok untuk meraih kemenangan dalam Perang Saudara Tiongkok. Kepemimpinan Mao Zedong menjadi faktor penting dalam keberhasilan Partai Komunis Tiongkok. Yang keempat itu ada konsep patriotisme. Film ini menggambarkan perjuangan rakyat Tiongkok untuk membebaskan diri dari penjajahan dan penindasan. Perjuangan ini penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi akhirnya berhasil meraih kemenangan. Kemenangan ini merupakan momen penting dalam sejarah Tiongkok dan menjadi simbol kekuatan dan tekad bangsa Tiongkok untuk bersatu.
Habiskah? Baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri kedua, yaitu Vini Septriwadini. Terima kasih kepada Umi Salimah. Saya Vini Septriwahdini sebagai pemateri yang kedua yang akan menjelaskan tentang interaksi Jepang dan Cina dari hubungan film Mao Zedong ditinjau dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama itu ada aspek politik. Aspek politik ini nih film Mao Zedong itu dapat dilihat sebagai sarana propaganda untuk memperkuat legitimasi Partai Komunis Tiongkok di masa rakyat di Tiongkok. Film ini juga menampilkan Mao Zedong yang sebagai pemimpin yang kuat dan berwibawa yang telah membawa Tiongkok itu keluar dari keterbelakangan dan meraih kemerdekaan dari imperialisme Jepang. Baik, yang kedua yaitu adalah aspek kebudayaan. Dalam aspek ini, film Mao Zedong itu dapat dilihat sebagai sarana untuk menyebarkan ideologi komunisme di Tiongkok dan juga di negara-negara lain. Film ini juga menampilkan nilai-nilai komunisme seperti kesetaraan, persaudaraan, dan perjuangan melawan penindasan. Di film ini juga Mao Zedong itu tuh dapat dilihat sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Tiongkok kepada dunia. Film ini juga menampilkan kekayaan budaya Tiongkok seperti sejarah, seni, dan musik. Yang terakhir yaitu adalah aspek sosial. Dalam aspek ini nih dapat dilihat film Mao Zedong itu tuh sebagai sarana untuk mengedukasikan rakyat Tiongkok tentang sejarah yaitu dan perjuangan bangsanya. Di film-film ini juga membantu rakyat Tiongkok untuk memahami pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan. Dan juga film Mao Zedong itu juga dapat dilihat sebagai sarana untuk menginspirasikan rakyat Tiongkok untuk berjuang meraih masa depan yang lebih baik. Di film ini juga menampilkan tokoh-tokoh Tiongkok seperti yang inspiratif, ada yang Mao Zedong, Zhou Enlai, dan Zhou Xiaoping. Baiklah, sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh Reviniza Mandarianto. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai konflik yang ada dalam film Mao Zedong, yang dimana ada beberapa konflik. Yang pertama adalah konflik antara Partai Komunis Tiongkok dan Kuomintang, yang dimana konflik ini merupakan konflik utama dalam film ini. Jadi pertama kali adanya konflik yaitu dari konflik antara Partai Komunis ini. Perang Saudara Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1927 hingga 1949 merupakan puncak dari konflik ini. Partai Komunis Tiongkok akhirnya berhasil meraih kemenangan dalam perang ini dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Yang kedua yaitu konflik internal di Partai Komunis Tiongkok, yang dimana konflik ini terjadi karena perbedaan pendapat dikarenakan para pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Salah satunya konflik internal yang paling menonjol adalah konflik antara Mao Zedong dan Zhou Enlai. Zhou Enlai lebih menekankan pada kerjasama dengan negara-negara barat, sedangkan Mao Zedong ini lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dan militer Tiongkok tersebut. Setelah itu ada konflik antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek, yang dimana konflik ini merupakan konflik personal antara dua tokoh besar di Tiongkok ini. Jadi Chiang Kai-shek adalah pemimpin Kuomintang dan Mao Zedong adalah pemimpin Partai Komunis Tiongkok. Jadi kedua tokoh ini berbeda tentang masa depan mengenai Tiongkok tersebut. Jadi konflik ini akhirnya berujung pada perang saudara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pada film Mao Zedong, yang dimana pertama kali adalah nilai patriotisme, yang dimana film ini menggambarkan perjuangan Partai Komunis Tiongkok untuk membebaskan rakyat Tiongkok dari kekuasaan Kuomintang.
perjuangannya penuh dengan tantangan dan rintangan. Jadi perjuangan dalam film Mao Zedong ini cukup rumit dan penuh lika-likunya. Jadi kemenangan ini merupakan momen penting dalam sejarah Tiongkok dan menjadi simbol kekuatan tekad bangsa Tiongkok untuk bersatu dan bersama. Yang kedua, nilai kepemimpinan, yang dimana film ini menggambarkan sosok Mao Zedong sebagai seorang pemimpin visioner, tegas dan bijaksana. Mao Zedong mampu memimpin Partai Komunis Tiongkok untuk meraih kemenangan dalam Perang Saudara Tiongkok. Jadi kepemimpinan Mao Zedong ini menjadi peran penting atau faktor penting dalam film Mao Zedong yang berhasil dalam Partai Komunis Tiongkok itu. Jadi yang ketiga adalah nilai kerjasama, ini mana film ini menggambarkan pentingnya kerjasama dalam meraih tujuan bersama. Para pemimpin Partai Komunis Tiongkok bekerja sama dengan erat untuk mewujudkan cita-cita mereka. Jadi kerjasama ini menjadi kunci keberhasilan mereka dalam meraih Republik Rakyat Tiongkok. Jadi dengan adanya perjuangan atau kerjasama mereka, jadi mereka bisa mendirikan Partai Komunis itu untuk mewujudkan kesejahteraan atau daerah rakyat Tiongkok itu tersebut. Dari sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.